Halo pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend. Senang sekali bisa bertemu kembali di rumah Anda menyaksikan Reportase Weekend di akhir pekan. Ini program favorit kita bersama saya Ian Umar dan Aryat Nebudianto dari Washington DC. Dan tentunya di Reportase Weekend kali ini kami akan menghadirkan berbagai liputan menarik. Oke, dan tentunya di Reportase Weekend banyak sekali yang bisa kami sampaikan, antara lain seperti apa rasanya mencicipi makanan Indonesia di kawasan tengah Amerika. Tim VOA mengunjungi satu-satunya restoran Indonesia di Kansas City yang menyajikan berbagai menu Indonesia di kawasan yang tak banyak populasi warga Indonesia. Spicy One berhasil merebut hati warga untuk mencoba kuliner Indonesia. Aplikasi bot percakapan gratis ChatGPT yang populer dengan 100 juta lebih pengguna di seluruh dunia merisaukan praktisi pendidikan dan akademisi karena rawan disalahgunakan untuk membuat PR atau karya tulis. Di tengah pro dan kontra pemakaian ChatGPT di sekolah dan kampus-kampus Amerika Serikat, sejumlah perusahaan berupaya mengatasinya dengan teknologi pendeteksi tulisan AI atau Artificial Intelligence. Konten digital seringkali disalahartikan oleh publik, sementara literasi media di Indonesia juga masih cukup rendah. Produser VOA di New York Naratama sempat bertemu dengan anggota KPI, Hadley Stefano, dalam sela kunjungannya ke Amerika. Lebih dalam ikuti perbincangan mereka membahas dampak perkembangan media digital dan literasi media. Pemirsa, di Reportase Weekend kita banyak sekali mengangkat cerita tentang restoran-restoran Indonesia atau kuliner Indonesia di Amerika. Mulai dari yang ada di sini, di Washington DC, di pantai timur Amerika yaitu di New York dan juga di Philadelphia. Memang banyak ya, dan juga mungkin di pantai barat yaitu di Los Angeles, San Francisco, dan juga di tempat-tempat lainnya. Tapi yang agak jarang ternyata ya, Anda kayaknya ada di bagian Midwest, tengah. ya, di tengah-tengah Amerika Serikat. Amerika Misalnya kayak di Ohio, Tennessee, Wyoming. Itu ada nggak sih? Ada sebetulnya. Nah pemirsa, saya berkesempatan untuk berkunjung ke Kansas City. Kansas City ini adalah sebuah kota yang unik pemirsa karena berada di dua negara bagian, yaitu Missouri dan Kansas. Nah di sana ternyata ada satu-satunya restoran Indonesia, namanya Spicy One. Dan ini cukup populer dan bahkan pengunjungnya berdatangan dari berbagai penjuru Amerika Serikat. Wah, menarik sekali ya tempatnya ya. Kayaknya seperti apa sih tempatnya? Dan pemirsa ingin tahu Spicy One ini seperti apa? Kita lihat dalam liputan berikut. Cepet nih. Di dapur Spicy One, aroma rempah khas Indonesia menyerba. Erdah Zapa, pemilik dan koki Spicy One, memasak salah satu makanan favorit pelanggannya, mie goreng Indonesia. Saya itu kan senang masak, saya dari nggak bisa sampai bisa gitu loh. Pertama-tama tuh saya suka kasihin tetangga, ya saya demen gitu loh. Terus ngundang teman, ngundang pokoknya teman-teman kita lah gitu. Terus kita ngundang, oh martabaknya enak, mie gorengnya enak. Terus adalah pokoknya cita-cita saya tuh mau buka restoran. Erdah mendirikan Spicy One Februari 2022 lalu, ketika pandemi mulai melandai. Tapi saya terlalu berani sih ya, soalnya kan habis COVID. Ya kan, orang jarang mau invest di restoran. Tapi semua terbayar dengan kepuasan pelanggannya. Terus kalau misalnya banyak customer juga, aduh senang-senang aja. Apalagi dipuji kan, abis pulang kerja, saya lihat Google, notification kan. Kasih lihat bintang 5, aduh tenang. Spicy One juga dipercaya T-Mobile, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika untuk menyediakan makan siang bagi pegawai. Jadi kita harus ajukan proposal, kontrak dan segala macam gitu loh. Dan insurance-nya juga ada require-nya gitu loh. Spicy One memang bukan satu-satunya penyedia makanan Indonesia, namun layanan dan suasana restoran menjadi daya tarik. Tapi di sini kita ada banyak pilihan seperti dessert, terus ada salad, ada ketoprak. Karena di beberapa Indonesian food ya memang ada beberapa khusus yang cuma saya lebih suka cuma duduk terus fresh gitu kan daripada online. Before we came here, we had to go clear to Tulsa, Oklahoma to find Indonesian just to cuisine. get the Indonesian food. Yeah.
And then it's been a while. I have never come back to home like Surabaya, so it's kind of helped me a lot to get the Indonesian food. Selain membayar kangen akan makanan Indonesia, Spicy One juga jadi tempat untuk memperkenalkan generasi muda diaspora Indonesia akan makanan tanah air. Also, I'm a friend of Erda, and we are loyal customer. Since they are open, sometimes we just come here, just to have a dessert or something. But what do you like? I love the satay; it's really good. Honestly, that's my favorite because it tastes good. But sometimes I also like the shrimp. Juga memperkenalkan makanan Indonesia yang beragam di kawasan Tengah Amerika. There's so many dishes here that most people from Kansas haven't had a chance to try. So it's something new every time we come. Sesuai dengan misi Erda. Cita-cita saya itu memang terlalu pengen gitu loh, supaya orang Amerika tahu gitu loh tentang makanan kita kan lebih lumayan lah dibanding sama yang lain. Dari Kansas City, Kansas, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, Aryatna Budianto, VOA. Mereka tidak perlu jauh-jauh berkendara ke negara bagian lain untuk bisa menikmati kuliner Indonesia. Dan Lila juga bilang dia juga nggak perlu pulang ke Surabaya. Ya. Jauh ya. Itu sih sebetulnya yang penting. Makanan Indonesia harus pulang. Iya. Menarik sekali. Masih banyak cerita lainnya hanya ada di Reportase Weekend. Stay tune. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari Washington DC. Pemerintah di kota-kota besar seperti Amerika Serikat, Washington DC, dan juga di Jakarta, Indonesia selalu berupaya untuk mengatasi satu masalah yang paling mendesak, yaitu kemacetan. Dan ini juga salah satunya dilakukan dengan mengadakan transportasi umum seperti misalnya bis kota maupun monorel, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya. Tapi ada berita bagus di Washington DC bahwa mereka akan memulai proyek atau program yang namanya bus gratis. Jadi tidak harus membayar untuk para warga dan pengunjungnya. Kuncinya nih, warga dan pengunjung. Jadi turis di sini juga busnya gratis. Proyek ini sebenarnya sudah diperkenalkan dan council di Washington DC sejak masa pandemi. Dan katanya ini ternyata memang salah satu option yang terbaik untuk membangun perekonomian dan juga membantu mengatasi kemacetan. Nah, kita saksikan liputannya, pemirsa. Dari tadinya hanya sebuah wacana, Dewan Kota Washington DC akhirnya menggulirkan pembebasan tarif bus umum. Pembebasan tarif berlaku bagi seluruh bus umum yang dinaiki penumpang di ibu kota AS, bila pun penghentian terakhir berada di daerah pinggiran di luar batas wilayah kota. It's a big deal. 3 years ago, I launched Metro for DC, which was an effort to make our metro system fare-free if we could do it, but then also tie in service improvements, right? You got to make sure that you're not just helping on affordability, but you're actually improving the service in the first place. So what we're about to pass here in the District of Columbia is just transformative for working families, for workers, for every part of our city. It's a really great deal. Akhirnya 13 anggota Dewan Kota setuju dan tak satu pun menolak. Meski Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, menyatakan keberatan, antara lain karena Bowser juga ingin negara bagian yang berbatasan dengan ibu kota AS, Maryland dan Virginia, ikut menggratiskan bis umum. Tapi disahkannya perda ini mendapat respons positif pelaku usaha. So the first thing with good transportation policy, any transportation policy, is that it broadens markets. So the first thing it's going to do is incentivize and I hope attract more guests to come down to DC, especially downtown DC, to enjoy like really some world-class restaurants, bars, entertainment, dining. And then the second thing it will do, it's a huge benefit for our workforce. Pelaku usaha juga merespons positif perluasan layanan bus umum gratis hingga 24 jam untuk rute-rute tertentu. If anybody's ever worked in a kitchen or a bar and you're on that closing shift, you might not get out of work till 10, 11, 12 plus at night. And what this bill does, not only for the free bus fare, but the addition of the overnight bus fare is huge, right?
Warga DC juga merespons positif langkah penggratisan bus umum. Right now I ride the bus a few times a week, and it would be really nice to just be able to not be worried about that fare, and I think I would definitely ride it more in shorter rides. Sometimes I catch the train, and trying to pay for the bus and the train can become overwhelming if you go to work every day like I do. So it'll be a blessing to have it free. Dengan demikian, Washington DC menjadi salah satu kota besar pertama yang menggratiskan bus bagi warga dan pengunjung, mengikuti langkah Kansas City di Missouri, Worcester, Massachusetts, dan Olympia, Washington. Proposal serupa juga dipertimbangkan banyak kota besar lain, termasuk Boston, Massachusetts, dan Denver, Colorado. Karena penumpang tak harus lagi berurusan dengan supir untuk bayar karcis atau swipe kartunya dan semacamnya, maka perjalanan bis umum diharapkan akan bisa lebih efisien waktu. Kebijakan baru di Washington DC ini akan mulai berlaku pada 1 Juli tahun ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Wah, ya seneng kan kalau ke Washington DC ternyata busnya semua gratis. Kalau naik bus. Dan kalau misalnya kita pakai subway juga ternyata untuk para warganya juga dia kan diberikan yang namanya insentif atau subsidi. Ini juga mendorong atau mengatasi kemacetan, tidak menggunakan yang namanya transportasi pribadi. Betul. Nah, dan kita beralih ke topik yang lain ya. Kita beralih ke ChatGPT ini, pemirsa di tanah air mungkin banyak yang sudah menggunakan atau juga pernah mendengar. ChatGPT ini sebetulnya sebuah perintah ya, dengan teks kita bisa menghasilkan berbagai macam tulisan. Jadi kalau sekarang nih yang dikhawatirkan oleh orang-orang, terutama praktisi pendidikan dan akademisi di Amerika Serikat adalah ini rawan digunakan untuk bikin PR, Ian. Jadi ini sangat mengkhawatirkan akan disalahgunakan. Dan kita lihat liputannya, pemirsa. Sejak dirilis 2022, aplikasi menulis berbasis kecerdasan buatan ChatGPT seketika populer. Tapi di saat sama menimbulkan kontra, terutama di sekolah dan kampus. Siswa kelas 12, Calvin Fickes, memperlihatkan bahwa hanya dengan perintah pendek, ChatGPT bisa menghasilkan rangkuman novel Jane Eyre, tugas bacaannya di kelas bahasa Inggris. I think it did a pretty good job, honestly. Guru seperti Paulette Taylor khawatir bahwa aplikasi gratis ini digunakan siswa untuk membuat PR, sehingga menyepelekan proses belajar. The critical thinking that we all need as human beings, and the creativity, and also the benefit of having done something yourself and saying, I did that. Di seluruh penjuru Amerika Serikat, distrik-distrik sekolah membatasi ketat akses ke ChatGPT di jaringan komputer mereka. Dibangun oleh perusahaan San Francisco OpenAI, ChatGPT mengumpulkan data bahasa secara masif dari internet. Saat diperintah, kecerdasan buatan menghasilkan untayan kata yang paling jamak digunakan, menuangkannya ke dalam kalimat sendiri yang sangat mirip dengan pikiran manusia. There's no what we call source document, right, or a smoking gun to look to say, yes, this looks like it was lifted from that. Annie Cecitelli bekerja untuk Turnitin, layanan integritas akademik yang digunakan praktisi akademis di 140 negara. Software anti-plagiarisme Turnitin melacak otentik tidaknya sebuah tulisan dengan mencari kemungkinan padanannya di internet. Namun hasil tulisan AI unik dan selalu baru, sangat mirip dengan hasil tulisan manusia. Tapi bukan berarti tulisan AI mustahil untuk dideteksi. They tend to write in a very, very average way. Humans all have idiosyncrasies. We all deviate from average one way or another. So we're able to build detectors that look for cases where an entire document or an entire passage is uncannily average. Turnitin pendeteksi ChatGPT akan dirilis tahun ini. Berlomba pintar dengan perangkat AI merupakan tantangan yang akan mentransformasi dunia pendidikan. A lot of things that we hold as norms and a status quo are going to have to shift. Teknologi AI masih bisa digunakan di kelas dalam sejumlah kasus, seperti halnya kalkulator.
Guru sains komputer ini justru senang karena muridnya membuat panduan belajar untuk kelas kalkulusnya menggunakan ChatGPT. You know, if ChatGPT can make us like throw up our hands and say like no longer can I ask a student to regurgitate a process, but now I'm going to have to actually dig in and watch them think to know if they're learning, that's fantastic. Terlepas pro dan kontra, kelihatannya teknologi AI akan punya peran dalam penulisan dan bahasa, baik di sekolah maupun lainnya. Dari Oakland, California, VOA. Tidak hanya dari search engine lainnya yang biasa-biasa seperti itu, ya ternyata juga dikhawatirkan untuk jadi buat PR. Ternyata ini lebih canggih karena nggak cuma search engine tapi juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Iya, betul. Waduh. Jadi ini para developer ini berlomba-lomba bikin antidote-nya, bikin cara pendeteksinya. Menarik sekali, kita tunggu saja update-nya berikutnya. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, kita masih bersama Reportase Weekend. Dan kalau akhir pekan seperti ini, biasanya saya adalah on demand. On demand, apa aja tuh? Ini namanya nonton film-film. Pasti pemirsa juga sering kan menggunakan yang namanya contohnya platform Netflix. Ya. Atau juga kalau di sini banyak sekali ada Amazon, ada Hulu, ada Apple TV, ada Paramount Plus. Ya. Banyak sekali pilihannya ya. Banyak. Jadi kayaknya ini alternatif untuk menonton TV semakin banyak ya. Semakin banyak. Dan juga untuk menonton yang alternatif lain, contohnya misalnya nggak cuma dari produksi dari studio-studio besar, ataupun juga dari industri, ataupun juga konten kreator pribadi itu di platform YouTube juga semakin banyak. Betul. Ini menarik sekali ya kita membahas soal ini nih. Nah, kita akan berkunjung ke kota New York untuk bertemu dengan produser VOA Indonesia Naratama yang berbincang dengan anggota KPI Hartley Stefano yang berkunjung ke Amerika Serikat dan sedang membahas tentang media digital serta literasi media di Indonesia. Adanya TV digital, semakin banyak streaming, semakin banyak channel, semakin ada TV network ya, kemudian jaringan digital juga sekarang masuk lebih nasional. Jadi pada akhirnya kan tidak ada monopoli gitu. Oh, saya adalah TV nasional yang menyiar seluruh Indonesia. Kan sekarang nggak ada. Dengan adanya smart TV, ya, satu sisi memang tidak ada monopoli, Mas. Tidak ada monopoli dalam arti siapa aja bisa membuat apa saja. Ini eranya disrupsi kan. Siapapun bisa membuat begitu. Nggak harus sebuah perusahaan bisnis begitu. Bahkan otodidak seorang individual aja bisa membuat gitu kan. Tapi lagi-lagi itu adalah layanan internet yang berbayar. Kami di KPI ingin kemudian mendorong layanan yang digital terestrial yang itu tidak berbayar, Mas. Artinya tetap menangkap melalui anten di rumah. Tapi tidak berbayar, yang tidak berbayar. Artinya itu yang kemudian kita ingin mendorong, itu yang tumbuh dan berkembang. Dan karena itu menurut saya lagi-lagi tumbuh dan berkembangnya itu harus dengan tumbuh kembangnya konten yang bagus. Dan konten yang bagus itu lagi-lagi perlu difasilitasi dengan membuat dasar regulasinya yang kira-kira sesuai dengan perkembangan itulah. Ya, apalagi sekarang juga platformnya banyak kan Pak? Platformnya banyak. Kalau dulu mungkin ketika Undang-Undang 32 2002 dibuat, itu kan belum punya bayangan bahwa sekarang akan masuk ke era digital, akan multi platform, belum kepikiran nih. Jadi mungkin nggak ada masalah saat itu untuk satu perusahaan itu jadi televisi, jadi yang produksi, jadi juga yang menyalurkan, mungkin nggak ada masalah. Tapi sekarang ketika televisi sudah semakin banyak, konten kreator sudah semakin banyak, ini mungkin harus mulai dipikirkan untuk ada pemisahan itu. Di beberapa kota di Amerika ini banyak sekali stasiun televisi itu sudah kehilangan rating. Jadi kayak di Miami, di New York gitu ya, itu juga beberapa, terutama kabel-kabel saluran televisi yang terbatas itu juga mulai kekurangan rating karena persaingan besar. Apalagi di era COVID ini kan, dengan adanya video on demand, dengan adanya streaming gitu, jadi pasar penuh sekali, ada Hulu, ada Netflix, ada macam-macam gitu. Amazon gitu. Itu salah satunya adalah
yang terjadi adalah di Indonesia, kemudian kan ada televisi, tapi kemudian banyak orang berkreativitas melalui jalur yang media sosial, kayak YouTube gitu segala macam. Dan saya juga lihat sekarang ada beberapa TV-TV yang memakai dari YouTube untuk ke TV. Itu gimana menurut aturan dari KPI-nya? Untuk YouTube masuk ke TV kita oke aja, selama kemudian yang pertama pastikan bahwa hak siarnya terpenuhi gitu loh. Artinya yang bikin konten itu kan punya copyright, Mas. Jadi jangan ambil dari YouTube tayang aja. Itu bisa menurut saya kalau dituntut oleh yang membuat, sah yang membuat menuntut karena dia punya copyright untuk itu. Yang kedua, tetap harus mematuhi rambu-rambu di P3 SPS. Kita punya di televisi itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi ketika mengkonvergensikan dari YouTube masuk ke televisi, dua hal itu harus diperhatikan. Yang pertama adalah copyright-nya, yang kedua adalah terkait dengan kepatuhan pada rambu-rambunya. Karena kita mengatur bagaimana pembatasan terkait kekerasan, pembatasan sensualitas, ujaran kebencian dan sebagainya. Itu benar-benar kita jaga kalau di televisi. Kalau di internet kan lebih bebas kan. Nah, ketika masuk itu harus difilter, betul-betul harus difilter. Itu yang kemudian kita lakukan begitu. Saya ingin sebenarnya bayangkan kalau hari ini kita nonton Money Heist, itu luar biasa kan, semua orang seluruh dunia nonton. Squid Game. Padahal ya Squid Game. Padahal itu bukan bahasa Inggris loh. Saya bayangkan bisa nggak sih sinetron Indonesia dibuat, diproduksi, ditonton di televisi, tapi setelah itu bisa masuk juga ke VOD dan meledak. Itu kan itu PR kita juga tuh. Korea itu kan yang ditawarkan sebenarnya bukan hanya film, tapi ditawarkan dia ada. Kalau kita menonton film Korea, itu yang kita lihat adalah ada musiknya, ada fashionnya, gaya hidupnya, ada kuliner. Kemudian yang paling penting, Mbak, ini tarik kuping hidung, operasi plastik gitu. Dan itu jadi berkembang gitu sekarang. Jadi ketika mereka membuat sebuah produksi itu sudah kesana. Dan saya lihat juga ada beberapa produksi Indonesia udah coba masuk sih. Saya lihat ada kemarin Ali and Ratu Queens gitu ya, coba masuk juga. Gitu. Regulator Korea jauh lebih maju untuk berpikir mengembangkan konten dengan memberikan stimulasi kepada industri kontennya. Ya memang ini adalah otokritik juga untuk KPI karena perspektif KPI-nya lebih ngawasi, belum untuk kemudian menstimulasi gitu ya. Itu menurut saya memang perspektif itu yang harus didorong. Untuk ke depan KPI lebih kepada menstimulasi industri, bukan semata-mata mengawasi. Mengawasi penting, tapi menstimulasi juga penting. Itu pertama. Kedua, persoalan juga kenapa KPI kemudian lebih banyak bicara tentang mengawasi. Karena masa kerja kami cuma 3 tahun, itu terlalu pendek ya? Terlalu pendek gitu loh. Jadi akhirnya mau nggak mau setiap kali kami masuk, yang duluan kami lakukan, yang duluan dipegang itu pasti urusan mengawasi. Urusan mengawasi. Mau mikirkan stimulasi, itu kan lebih kompleks, Mas. Berbicara dengan berbagai stakeholder kan, apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada ketidaksinkronan antara satu kementerian lembaga dengan yang lain, seperti tadi yang disampaikan, kuliner lah, atau mungkin destinasi wisata yang bagus lah. Itu kan bicara dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bicara lagi dengan siapa. Nggak sempet tuh ya? Nggak sempet, karena cuma 3 tahun, Mas. Bayangkan masuk, pertama kali yang kita pegang pasti pengawasan. Apalagi kalau orangnya tiap 3 tahun, belum laporan pengaduan masyarakat gitu loh. Jadi wajarnya untuk mendorong itu, kami belajar juga dari Korea dan berbagai regulator di negara lain, termasuk setahu saya di FCC juga itu 5 tahun. Dan pemirsa, demikian reportase weekend kali ini. Mudah-mudahan informasi tadi menjadi hiburan dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto dari Washington DC. Kami juga mengundang Anda untuk tidak lupa ikuti kami di media sosial dengan handle VOA Indonesia. Dan kami undur diri dulu. Sampai jumpa di reportase weekend minggu depan.